Halo, apa kabar? Semoga senantiasa sehat. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang tipografi. Tipografi boleh dibilang adalah seni memilih huruf atau menyelaraskan teks sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana pesan itu nyampe pada audiens. Langsung saja kita mulai. Sekali lagi, pesan menjadi hal yang paling utama di dalam presentasi. Tipografi berhubungan dengan teks yang dipakai dalam presentasi atau PowerPoint-nya. Yang paling lazim dipakai dalam presentasi itu ada dua huruf atau dua tipe font yang sering diperdebatkan. Yang pertama adalah tipe yang berhubungan dengan serif, yang sebelah kiri ini yang berwarna merah. Kemudian ada yang sebelahnya adalah tipe sans, ya. Jadi tipe serif ini berhubungan dengan kaki-kakinya, ya. Serif ini ada kaki-kakinya, sedangkan kalau tipe sans itu tidak punya kaki polos begitu saja. Apa perbedaannya? Keduanya memiliki keunggulan dan kelebihan. Namun untuk presentasi kita akan bahas secara global. Yang pertama begini. Ini adalah tipe untuk serif yang banyak kaki-kakinya. Kemudian ini adalah tipe sans yang tidak punya ornamen atau kaki-kaki di ujungnya, ya. Kalau jadi tulisan semacam ini, serif ada kaki-kaki yang tampil, sedangkan untuk yang sans, ya, tipe sans tidak ada. Ini perbedaan keduanya. Jadi kalau disimpulkan bahwa setiap font itu mempunyai DPI atau dot per inch, ya. Yang diperlukan dalam sebuah printing atau percetakan, sesuatu yang untuk dicetak diperlukan DPI itu paling tidak 1000 DPI supaya hasilnya bagus. Sedangkan untuk di tablet itu memerlukan 300 DPI. Atau kalau kita di web ya cukup antara 100 gitu ya. Jadi ini keperluannya memang berbeda ya. Kalau di percetakan dia perlu yang DPI-nya tinggi. Berikutnya, kalau kita bandingkan di dunia cetak-cetak, maka yang paling sering dipakai adalah jenis serif. Kenapa? Dia mempunyai tinggi DPI-nya, dot per inch-nya. Sedangkan yang sans itu lebih rendah DPI-nya. Ini yang digunakan serif. Jadi dalam percetakan buku dan seterusnya ya, brosur-brosur itu banyak digunakan yang DPI-nya tinggi. Jadi kalau kita simpulkan, keluarga serif itu berada di percetakan, printing ya. Sedangkan sans itu dipakai kalau ketemu dengan website atau layar atau monitor, cukup menggunakan sans. Apa hubungannya dengan PowerPoint? Maka supaya kita paham, jangan sampai kita keliru memilih font dalam presentasi, karena yang diperlukan itu sebetulnya bukan gayanya, bukan dekorasinya, tapi bagaimana kejelasan bacanya. Orang sekali lihat langsung tahu, oh itu huruf S, oh itu huruf A, kalau jadi suatu kata seperti apa. Itu yang namanya kemudahan baca atau readability-nya. Baik, jadi sekali lagi untuk dunia web memang sering dipakai jenis sans, sedangkan untuk cetak atau printing digunakan serif. Baik, ini adalah keluarga dari huruf serif, dan ini adalah keluarga dari sans ya. Font-font semacam ini disediakan secara gratis, salah satunya ada di 1001 fonts, dan ada beberapa alamat lain yang memudahkan. Coba kita perhatikan, kalau kita membaca sekilas dari kiri dengan kanan kita bandingkan, maka yang kanan itu lebih mudah dibaca daripada yang sebelah kiri. Ya, emang kita sedang membahas tentang bagaimana sebuah presentasi memerlukan font gitu ya. Baik, ini adalah contoh tambahannya. Jika kita menggunakan
teks yang berwarna, usahakan kontras ya. Nantinya kontras dengan background. Kalau backgroundnya gelap, ya tulisannya terang dan sebaliknya. Ya. Kemudian apa sih tujuannya? Supaya audiens dapat membaca dengan mudah. Sekali lagi, untuk audiens, bukan untuk kita. Yang kedua, yang sederhana sekali adalah kita menghindari warna-warna yang senada. Misalnya ketemu warna biru, backgroundnya biru, tulisan kita hijau, atau backgroundnya ungu, tulisan kita merah. Ini adalah tipe warna yang senada. Maka kalau dipakai di presentasi, ini kurang jelas. Ya, sekali lagi, kesimpulannya adalah apa yang kita pelajari sekilas tentang tipografi adalah memilih font itu memang penting, tapi jauh lebih penting adalah menyampaikan pesan melalui font yang jelas keterbacaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.